Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Muhammad Firda Farizi dari jurusan Tekomjar angkatan 3 di PPKD Jakarta Selatan tahun 2025. Oke, jadi di sini saya akan mendokumentasikan proses hasil kerja saya atau proyek saya sebagai tim IT yang ditugaskan untuk melakukan instalasi jaringan dan menghubungkan dua gedung yang jaraknya tidak terlalu jauh menggunakan media wireless point to point. Jadi proyek ini juga mencakup pembuatan VLAN, hotspot, dan routing agar seluruh divisi di kantor pusat maupun cabang dapat saling terhubung serta bertukar data dengan aman dan stabil. Oke, jadi yang pertama di sini kita bisa mulai dari mikrotik pada kantor pusat. Saya ambil contoh di sini saya sedang mengkonfigurasi router mikrotik, yaitu saya namai gedung A. Oke, jadi tujuannya itu adalah agar seluruh karyawan bisa mendapatkan akses internet dengan jaringan yang stabil dan terkontrol. Jadi langkah-langkahnya yaitu set IP address untuk interface yang terhubung dengan ISP, lalu bisa lanjut ke set default gateway dan konfigurasi DHCP untuk user bagian kantor. Jadi di sini saya membuat seperti IT, MGT, dan PDN. Lalu selanjutnya bisa konfigurasi DHCP dan mengaktifkan NAT agar akses internet bisa berjalan. Jadi pada tahap ini seluruh perangkat di kantor pusat sudah bisa mendapatkan IP otomatis dan terhubung ke internet melalui mikrotik. Nah, jadi konfigurasi VLAN pada switch manage ini untuk divisi IT, produksi, dan manajemen itu bisa kita pindahkan ke switch manage untuk membagi jaringan menjadi 3 segmen. Jadi di sini saya pakai VLAN 10 itu untuk IT, VLAN 20 itu untuk production, dan VLAN 30 itu untuk manajemen. Nah, langkahnya itu bisa konfigurasi umumnya itu menambahkan ID VLAN pada switch, yaitu mengatur port-port pada mana yang menjadi akses port dan ke VLAN mana mereka masuk. Nah, jadi menjadikan port uplink ke router sebagai trap port agar semua VLAN bisa dikirim ke mikrotik untuk proses routing. Dengan cara ini, setiap divisi memiliki jaringan yang terisolasi sesuai kebutuhan keamanan jaringan perusahaan. Nah, jadi di sini selanjutnya sih saya membuat area hotspot khusus tamu ya. Kita di sini bisa menggunakan perangkat access point tambahan yang dipisahkan dari jaringan internal perusahaan. Jadi bisa buat interface bridge khusus tamu, lalu juga bisa buat IP pool dan DHCP server untuk jaringan tamu. Jadi untuk aktifkan hotspotnya itu bisa langsung aja IP hotspot setup dan pastikan VLAN atau bridge tamu tidak bisa mengakses jaringan internal ke perusahaan. Nah, dengan ini tamu hanya bisa mengakses internet dan tidak bisa masuk ke jaringan kantor. Nah, oke, selanjutnya itu di sini kita bisa konfigurasi wireless point to point gedung A ke gedung B. Jadi selanjutnya ini kita melakukan link wireless point to point untuk menghubungkan kantor pusat yaitu kantor gedung A dan ke kantor cabang yaitu kantor gedung B. Perangkat yang digunakan adalah wireless CP outdoor. Metode yang digunakan itu adalah mode gedung A itu adalah access point ya, AP bridge, dan gedung B ini adalah station atau client mode ya. Jadi untuk konfigurasi utamanya itu ya atur channel, frekuensi, dan bandwidth yang stabil. Lalu pastikan kedua perangkat menggunakan SSID yang sama. Lakukan alignment antena untuk mendapatkan sinyal terbaik dan berikan IP pada masing-masing perangkat. Nah, di sini selanjutnya bisa kita lakukan testing untuk memastikan link sudah terhubung. Nah, setelah koneksi wireless point to point berjalan, jaringan antar gedung sudah dapat saling terhubung secara langsung. Nah, di sini untuk konfigurasi VLAN pada switch cabang atau accounting dan marketing. Nah, di kantor cabang ini ya, gedung B, kita juga bisa melakukan segmentasi jaringan dengan VLAN. Ya, misal di sini selanjutnya bisa sama seperti kantor pusat, yaitu port-port laptop setiap divisi di set sebagai access point dan port yang menuju router atau wireless PTP dibuat sebagai trunk. Nah, tujuannya itu agar divisi dapat beroperasi tanpa saling mengganggu dan menjaga keamanan data masing-masing.
Untuk pembuatan hotspot area untuk tamu di cabang itu sama seperti kantor pusat. Nah, untuk kantor cabang ini juga membutuhkan akses tamu. Nah, kita bisa menambahkan akses point tambahan, memisahkan jaringan tamu dari jaringan internal, dan mengaktifkan hotspot di mikrotik cabang. Untuk konfigurasi hotspot bisa dilakukan untuk memastikan tamu hanya mendapatkan akses internet, bukan akses ke server perusahaan. Lalu selanjutnya routing statik antar kantor pusat dan cabang. Tahap terakhir adalah membuat routing statik agar seluruh divisi di kedua gedung dapat saling bertukar data. Nah, untuk contoh routing pada kantor pusatnya itu bisa dengan routing divisi IT, produksi, dan manajemen. Di kantor pusat dapat mengakses accounting dan marketing di cabang. Nah, begitu juga sebaliknya, seluruh divisi di cabang dapat berkomunikasi dan bertukar file dengan divisi yang ada di kantor pusat. Oke, jadi inilah proses menyelesaikan seluruh kebutuhan jaringan ke perusahaan, mulai dari gateway internet, segmentasi VLAN, hotspot tamu, link wireless, point to point, hingga routing statik antar gedung. Hasil akhirnya, kedua kantor ini bisa terhubung dengan jaringan yang stabil, aman, teratur berdasarkan divisi, dan siap digunakan untuk operasional harian. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.